Jejak cinta dalam ridhonya. Nisa, seorang mahasiswi jurusan psikologi, adalah sosok yang cerdas, penyabar, dan memiliki keyakinan kuat pada prinsip Islam. Di kampusnya, ia tak sengaja bertemu dengan Adam, seorang mahasiswa teknik informatika yang ambisius, namun kurang memahami nilai-nilai agama. Dalam perjalanan, interaksi mereka diwarnai persahabatan dan dinamika perasaan yang kompleks. Naura, sahabat ceria Nisa, dan Bowo, teman dekat Adam yang bijaksana, turut menjadi penengah di antara keduanya. Kisah cinta ini membawa mereka pada perjalanan untuk memahami makna cinta sejati, yang tidak hanya tentang perasaan tetapi juga tanggung jawab kepada Allah. Di jalan yang diridhoinya, cinta ini. Di waktu yang sama, Nisa juga berbicara dengan Naura. Ra, aku merasa mulai terlalu dekat dengan Adam. Aku takut perasaan ini malah jadi fitnah, ujar Nisa. Naura menenangkannya. Nis, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan menjaga batasan. Kalau kamu merasa perlu menjauh, itu pilihan yang bijak. Tapi jangan lupa, selalu libatkan Allah dalam setiap keputusan. Amanah indah dari Allah. Minggu-minggu setelah presentasi besar itu terasa berbeda. Adam tidak lagi hanya memikirkan proyek atau ambisinya, kini ia mulai memikirkan tentang dirinya sendiri, tentang hidupnya, dan tentang Nisa. Namun, ia juga menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Di sisi lain, Nisa mulai menjaga jarak. Ia tahu, interaksinya dengan Adam bisa menjadi celah bagi setan untuk menanamkan godaan. Ia terus mengingatkan dirinya bahwa cinta dalam Islam haruslah murni dan terarah, tidak didasarkan pada perasaan semata. Suatu sore, Nisa duduk di taman kampus bersama Naura. Hembusan angin sejuk dan suasana yang tenang menjadi tempat yang pas untuk merenung. Ra, aku merasa bingung. Aku takut hubungan ini terlalu jauh. Aku sudah mencoba menjaga batas, tapi aku juga khawatir, apakah aku benar-benar bisa mengendalikan hati? Naura menatap sahabatnya dengan penuh perhatian. Nis, perasaan itu wajar. Tapi kita harus bijak menyikapinya. Kalau kamu merasa mulai terlalu terlibat, mungkin waktunya kamu membicarakan ini dengan Adam. Nisa menggeleng. Aku takut. Aku takut kalau aku bicara, justru situasinya semakin rumit. Lalu, apa rencanamu? Tanya Naura. Aku ingin fokus pada kuliah dan kegiatan dakwah. Mungkin, dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah, aku bisa menguatkan hati. Naura mengangguk setuju. Itu langkah yang bagus. Tapi, kamu juga harus realistis. Kalau Adam serius, dia akan menunjukkan kesungguhan dengan cara yang benar. Di sisi lain, Adam juga merasakan pergulatan hati yang sama. Ia sering berbicara dengan Bowo, yang menjadi tempatnya mencurahkan isi hati. Bo, aku nggak tahu ini apa. Tapi setiap kali aku melihat Nisa, aku merasa ingin menjadi orang yang lebih baik, kata Adam suatu hari di kantin kampus. Bowo tersenyum kecil. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin mendekatinya, tapi aku tahu dia berbeda. Aku takut perasaanku ini malah merusak hubungannya dengan Allah. Dam, kalau kamu benar-benar mencintai seseorang, cinta itu harus membawa kalian berdua lebih dekat kepada Allah, bukan menjauh. Ujar Bowo ke Adam. Kalau kamu belum siap, jangan paksa perasaanmu. Tapi kalau kamu serius,
pastikan kamu mendekatinya dengan cara yang benar. Kata-kata Bowo terus terngiang di kepala Adam. Ia sadar, perasaannya kepada Nisa bukan sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Namun, ia juga tahu mendekati Nisa berarti ia harus berubah, bukan hanya di permukaan, tetapi juga dari dalam hati. Beberapa hari kemudian, Adam menemui Nisa di perpustakaan. Ia tampak lebih tenang daripada biasanya. "Nisa, boleh aku bicara sebentar?" tanyanya pelan. Nisa mengangguk meskipun ia merasa cemas. "Aku ingin minta maaf kalau selama ini aku membuatmu merasa tidak nyaman," kata Adam. "Aku sadar mungkin aku terlalu sering melibatkanmu, dan itu bisa disalahartikan." Nisa tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Adam. Aku juga minta maaf kalau aku pernah berkata atau bersikap yang tidak berkenan." Adam menghela napas. "Aku ingin jujur. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda sejak mengenalmu. Kamu membuatku berpikir tentang hal-hal yang belum pernah aku pikirkan sebelumnya, terutama soal agama." Nisa terkejut mendengar pengakuan itu. Namun, ia tetap berusaha menjaga sikap. "Adam, aku menghargai kejujuranmu. Tapi aku harap kamu mengerti. Aku tidak ingin hubungan kita menjadi sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Jika kamu benar-benar ingin berubah, lakukanlah untuk dirimu sendiri, bukan karena orang lain." Kata-kata Nisa itu menghujam hati Adam. Ia tahu Nisa benar. Perubahan yang sejati harus datang dari niat yang ikhlas, bukan karena ingin memenangkan hati seseorang. Setelah percakapan itu, Adam mulai mengambil langkah nyata. Ia lebih sering menghadiri kajian agama, meminta nasihat dari Bowo, dan mulai memperbaiki ibadahnya. Meski tidak mudah, ia merasa bahwa perubahan itu memberikan ketenangan yang selama ini ia cari. Di sisi lain, Nisa terus memperkuat hubungannya dengan Allah. Ia memperbanyak ibadah dan berdoa agar hatinya tetap teguh. Meskipun ia merasa simpati kepada Adam, ia tahu bahwa satu-satunya cinta sejati adalah cinta kepada Sang Pencipta. Ku jaga kau, kau jaga aku, hingga surga jadi untuk. Waktu berlalu. Setelah percakapan terakhir dengan Adam, Nisa benar-benar fokus pada dirinya sendiri. Ia mengisi hari-harinya dengan kuliah, kegiatan dakwah, dan memperbanyak ibadah. Meski demikian, di dalam hatinya, Nisa tak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan yang pernah tumbuh. Ia hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah agar hatinya tetap dijaga dan tidak terjebak dalam cinta yang tidak seharusnya. Adam pun menjalani perubahan besar dalam hidupnya. Ia lebih sering menghadiri kajian agama dan mulai memperbaiki sholatnya yang dahulu sering diabaikan. Bowo, sahabat yang selalu ada untuknya, tak pernah berhenti memberikan dukungan. "Bo, aku rasa sekarang aku benar-benar mengerti apa yang kamu maksud soal cinta yang membawa kita lebih dekat kepada Allah," ujar Adam suatu hari. Bowo tersenyum. "Alhamdulillah. Jadi, apa rencanamu sekarang?" Adam menghela napas panjang. "Aku ingin meluruskan niatku. Kalau memang Allah mengizinkan, aku ingin serius dengan Nisa. Tapi aku tahu, aku harus mempersiapkan diri dulu." Bowo menepuk bahu Adam. "Itu keputusan yang bijak. Jangan terburu-buru. Kalau memang dia untukmu, Allah akan membuka jalan." Di kampus, gosip tentang Nisa dan Adam mulai mereda. Orang-orang sudah lupa, terutama karena Nisa dan Adam benar-benar menjaga jarak. Namun di dalam hati, Nisa masih bertanya-tanya. Apakah Adam benar-benar berubah, ataukah semuanya hanya sementara? Suatu hari,
Naura mengajak Nisa berbincang di taman kampus. "Nis, aku ingin bilang sesuatu," ujar Naura. "Apa itu?" sahut Nisa penasaran. "Adam benar-benar berubah. Aku dengar dia bahkan mulai aktif di kegiatan kajian Islam. Menurutku, dia serius dengan apa yang dia lakukan sekarang." Nisa terdiam. Ia merasa senang mendengar kabar itu, tetapi ia juga tidak ingin terlalu berharap. "Aku senang kalau dia berubah menjadi lebih baik. Tapi itu urusannya dengan Allah. Aku tidak ingin menyimpan harapan yang terlalu tinggi." Naura mengangguk. "Aku mengerti, Nis. Tapi, kalau suatu hari dia datang dengan niat yang baik, apa kamu akan menolaknya?" Pertanyaan itu membuat Nisa berpikir dalam-dalam. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kajian yang diadakan di masjid kampus, Adam memberanikan diri untuk mendekati Nisa. Ia tidak lagi merasa canggung seperti dulu. Kali ini, ia datang dengan hati yang mantap. "Assalamualaikum, Nisa," sapanya dengan nada tenang. "Waalaikumsalam," jawab Nisa dengan senyuman kecil. "Aku ingin bicara sebentar, kalau kamu tidak keberatan." Nisa mengangguk, dan mereka duduk di salah satu sudut masjid. Adam tampak serius, tetapi juga tenang. "Nisa, aku ingin mengucapkan terima kasih. Kamu adalah alasan aku mulai berubah. Meskipun aku tahu perubahan ini harusnya untuk Allah, bukan orang lain." Nisa tersenyum. "Alhamdulillah kalau kamu merasa hidupmu menjadi lebih baik. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya." Adam melanjutkan, "Aku juga ingin jujur. Setelah berpikir dan merenung, aku merasa bahwa perasaan ini bukan sesuatu yang bisa aku abaikan. Aku ingin mendekati kamu, tapi dengan cara yang diridhoi Allah." Nisa terdiam. Ia tidak menyangka Adam akan sejujur ini. "Aku tahu, aku belum sepenuhnya layak. Tapi aku akan terus memperbaiki diri. Kalau kamu memberi kesempatan, aku akan meminta orang tuaku untuk bertemu keluargamu," tambah Adam. Nisa menunduk, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu ini adalah keputusan besar, dan ia tidak ingin terburu-buru. "Adam, aku menghargai niat baikmu. Tapi, aku butuh waktu untuk berpikir dan berdoa. Aku ingin memastikan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk kita berdua," jawab Nisa akhirnya. Adam tersenyum tipis. "Aku mengerti. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa niatku serius." Waktu berlalu, dan Nisa terus beristikharah. Ia juga berbicara dengan Naura dan keluarganya. Dalam doa-doanya, ia memohon petunjuk kepada Allah, agar hatinya diberi ketenangan dalam mengambil keputusan. Beberapa minggu kemudian, Nisa memberikan jawaban kepada Adam. Ia setuju untuk mengenal Adam lebih jauh, tetapi dengan syarat, semua proses dilakukan sesuai syariat. Adam memenuhi syarat itu. Ia mengajak keluarganya bertemu keluarga Nisa, dan mereka memulai proses ta'aruf. Dalam ta'aruf itu, Nisa dan Adam saling belajar tentang visi hidup masing-masing. Beberapa bulan setelah itu, dengan restu kedua keluarga, Adam dan Nisa melangsungkan pernikahan sederhana, namun penuh keberkahan. Dalam khutbah nikahnya, sang ustaz mengingatkan, cinta yang diridhoi Allah adalah cinta yang membawa kalian lebih dekat kepadanya. Jadikan pernikahan ini sebagai jalan untuk bersama-sama meraih surga. Adam dan Nisa tersenyum bahagia. Perjalanan mereka penuh dengan ujian dan pelajaran, tetapi akhirnya, mereka sampai pada tujuan yang diimpikan, cinta yang tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga mendekatkan mereka kepada Sang Pencipta. Dalam batas
sadari kau anugerah, amanah indah dari Allah, bukan sekadar cinta sesaat, tapi perjalanan